Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidaklah akan didapat dua manusia yang sama jalan kehidupannya, dan tidak pula sama kekuatan badan dan akalnya. Tiap orang mempunyai kekuatan sendiri, berlainan kekuatan akalnya sebagaimana berlainan bentuk badannya. Bukanlah pada muka, pada suara, dan pada langkah kaki saja dapat mengenal seseorang. Bahkan sejak dari masa di dalam rahim ibu sudah nyata berlainan aliran hidup itu. Tiap anak lahir ke dunia mencucut jarinya, tetapi bentuknya telah dapat dibedakan dengan anak yang lain. Tentu saja otaknya pun demikian pula. Di dalam otak itu terdapat tidak kurang 180 ribu juta sel halus yang tidak dapat dilihat satu-satunya kalau tidak dengan mikroskop. Tiap-tiapnya terbagi kepada beberapa tumpukan berhubungan dengan tumpukan yang lain. Dia mempunyai pusat pertemuan yang tak ubahnya dengan alat pendengar menerima suara yang ada di dalam telepon. Ada satu bagian yang menerima hubungan dari telinga, dari mata, dari hidung dan kaki, tangan dan lain-lain, sedang yang jadi pusatnya ialah benak itu. Kita bekerja keras terus-menerus, tidak berhenti-henti, sejak kita dilahirkan, disudahi setelah kita mati, padanyalah berdiri kehidupan. Kalau kejadian dan pekerjaan otak itu telah kita perhatikan, kita selidiki pula kehidupan dan pengalaman yang selalu ditempuh manusia di dalam hidupnya, dapatlah kita pahamkan. Karena telah ada simpanan di dalam perbendaharaan yang bernama benak atau otak atau kepala kita. Orang yang menyelidiki otak manusia di dalam ilmu kedokteran berpendapat bahwasanya susunan otak itu sangat rapi dan teguh. Jalan pekerjaan yang dilakukan amat sulit dan sukar diselidiki lebih dalam, sebab dia bukan sebagai mesin yang dapat diketahui rahasianya oleh montir yang pandai, tetapi bahwa otak itu bekerja, mereka tidak ragu lagi, sebagaimana tidak ragunya akan adanya matahari di pertengahan siang. Susunan itu dan pekerjaannya adalah bertali, dan berhubungan akal adalah menjadi asasnya. Menurut pendidikan, maka otak anak-anak sejak dari lahirnya sampai masanya berjuang pancaroba, kelihatan bertambah besar dan susunannya bertambah sulit. Bertambah besar otak itu dan bertambah bekunya, bertambah luasnya daerah usahanya di dalam hidupnya. Tetapi jika di dalam menuju kebesarannya pada suatu kali tiba-tiba ditimpa oleh suatu penyakit, maka jalan otaknya itu pun tertahan. Di dalam kalangan keluarga kami ada terdapat seorang anak muda yang dari turunan orang yang encer otak dan mempunyai budi pekerti baik, tetapi apabila mempelajari ilmu-ilmu yang berkehendak kepada berfikir, tidak didapatnya angka yang bagus. Ilmu hitung memusingkan kepalanya, ilmu yang mesti dihafal menyebabkan dia sakit. Ternyata bahwa seketika berumur 4 tahun dia terjatuh dan tempurung kepalanya terkempas, yang sampai dewasa bekas kempus itu masih kelihatan. Dia mengerti segala perkara bila ditunjukkan, tetapi sukar memikirkan. Menurut penyelidikan ahli, kalau penyakit itu mengenai sebagian otak saja misalnya, maka sebagian itulah pula yang lemah bekerjanya. Sebab itu bukan sedikit bekas penyakit merusak akal.
dan harus dijaga benar kesehatan otak itu supaya sehat pula jalan akal. Walaupun negeri kita masih miskin tentang dokter-dokter spesialis perkara otak, tetapi di negeri lain telah ada dokter yang sanggup mengobati penyakit yang ada dalam otak itu, atau menyamaratakan perjalanan sebagian otak yang lemah dibandingkan dengan sebagian yang lain, sehingga seorang anak yang lemah akal, yang tolol, pandir bisa diobati sehingga menjadi seorang yang bisa berpikir. Nyatalah bahwa otak itu alat yang hidup sendiri dalam kehidupan manusia. Kekuatan otak itulah yang menimbulkan angan-angan, pikiran, kehendak, ingatan, cita-cita dan lain-lain yang timbul daripada akal dan nafsu. Kehidupan otak itu timbul dari kekuatan zat oksigen, itu zat yang disebut zat pembakar. Kalau sekalinya berhenti oksigen itu dari pekerjaannya, berhentilah otak dari bekerja. Sebagaimana berhentinya api yang tiada mendapat hawa udara. Itulah sebabnya maka sebagian ahli tidak mau mengatakan bahwa kekuatan otak itu timbul daripada pertalian zat benda dengan roh. Akan tetapi akal atau roh itu ialah bekas daripada perjalanan otak yang sehat, laksana gejala api itu timbul daripada lilin yang sedang terbakar. Tegasnya, kalau otak itu kembali kepada anasirnya yang tersendiri, ditinggalkan oleh kekuatan bakaran oksigen, maka berhentilah otak bekerja. Artinya berhentilah yang dinamai akal itu. Demikian keyakinan ahli kesehatan dengan mikroskop laboratoriumnya. Itulah sebabnya pada masa yang akhir ini, terutama semenjak ada Profesor Sigmund Freud, ilmu kedokteran modern mempunyai keyakinan bahwa penyakit jiwa itu pun bisa diobati dan bisa diselidiki dari mana sebab timbul. Misalnya dari turunan atau penyakit ketika kecil dan lain sebagainya. Roh itu menurut keyakinan mereka setengah berjalannya ialah pada otak. Perjalanan anggota ini hanya dari sana, tak dapat dipisahkan. Tetapi ahli ilmu yang suka menyelidiki rahasia stop atau maddah dan persambungannya dengan kekuatan batin tidaklah suka menerima saja penyelidikan setengah ahli ilmu kedokteran itu. Menurut mereka, otak itu adalah suatu zat kasar yang menjadi perkakas daripada kekuatan yang batin, yaitu roh. Adapun roh itu, kata mereka, berbeda di antara satu sama yang lain, laksana perbedaan suatu musik pada gitar yang sedang dibunyikan. Pendapat ini adalah menjadi tafsir daripada i'tikad ulama rohani, karena ahli rohani beriktikad bahwa roh atau akal itu datang daripada alam lain yang tidak dikenal hingga kepada jasmani manusia, lalu terjadilah hidup. Maka tubuh itulah yang diambilnya menjadi seorang atau menjadi sarang sampai kepada suatu waktu yang telah tertentu. Setelah itu pun diceraikannya dan ditinggalkannya. Waktu itu terjadi maut dan ia pun kembali ke alam yang tiada kenal tadi. Di sini nyatalah perbedaan di antara kedua pendapat tadi. Ahli yang hanya memperhatikan kehidupan dari segi kebendaan mendahulukan tubuh dan lilin daripada roh dan nyala. Dan ahli yang memperhatikan hidup dari segi rohani mendahulukan roh dan nyala daripada tubuh dan lilin. Kehidupan itu ialah laksana tenunan yang selalu bersambung. Sekalipun makhluk di muka bumi ini seakan-akan tidak kelihatan di dalam tenunan ini karena sangat kecil, maka tenunan hayat yang kita lihat ini adalah ujung daripada pangkal kain yang telah lalu, yang bersambung tiada putus sejak dari awal, yang dia tiada diketahui kapankah sampai kepada akhir yang belum diketahui bilakah. Dan setelah waktu yang telah ditentukan itu dilaluinya,
maka kehidupan itu pun berhenti pada suatu perhentian yang bernama al-maut, yaitu berhentinya perjalanan darah yang mengandung oksigen mengelilingi badan. Bersamaan dengan itu maka sel yang kecil-kecil tadi pun berhentilah perjalanannya dengan tidak diharap akan kembali lagi. Menurut penyelidikan ahli ilmu kedokteran, kadang-kadang sesudah otak mati bekerja, jantung masih bergerak sampai 2 jam di belakangnya atau lebih. Kadang-kadang ada dicobakan orang mengambil jantung mayat itu, dicobanya menghidupkan kembali dengan perkakas, artinya hidup menurut kehendak ilmu, maka ia pun hiduplah. Serupa semasa dia masih di dalam dada yang punya, yang telah masuk kubur itu, urat-urat yang berada di dalamnya kelihatan hidup sampai 40 jam di belakang. Sel yang kita katakan tadi pun telah dicoba juga oleh dokter-dokter itu memisahkannya daripada tubuh yang telah mati. Diberinya tempat yang khusus di dalam laboratorium, padahal tubuh itu sendiri telah di dalam tanah. Saudara, kematian itu datang tidaklah pula sebagai kedatangan kilat, tetapi berangsur-angsur. Ada kalanya sebagai lampu dinding yang kehabisan minyak, atau laksana sebuah negeri yang ditimpa kelaparan, penduduknya habis mati, tetapi tidak sekaligus, melainkan hanya yang lemah juga yang dahulu, berturut-turut sampai kepada yang lebih kuat menahan lapar. Rahasia kejadian itu ialah lantaran asas kehidupan memberi manusia bekal dan beberapa alat yang perlu sebagai udara, air, dan makanan untuk pemeliharaan hidup. Itulah pendirian orang yang memperhatikan kehidupan manusia dari segi yang lahir. Mereka berpendapat bahwa manusia perlu kepada makanan. Jika makan teratur, maka pikirannya terbuka. Bila makanan sehat, akal bertambah. Kalau oksigen tidak bekerja membantu otak, maka buah pendapat akal yang waras tidak akan keluar. Manusia perlu kepada vitamin supaya dia cerdas. Kekurangan akal anak Indonesia bergantung kepada kehidupan mereka yang amat morat-marit. Oleh sebab itu maka kehidupan akal itu tidak dapat dipisahkan dengan stop-stop atau bekas bekal kehidupannya. Baru 1 abad manusia beroleh pendapat bahwasanya asal manusia ini ialah daripada telur putih yang ada di dalam air mani. Mani itu ada masa hidupnya dan ada masa matinya, sehingga sudah dapat ditentukan orang. Bila masa dia menetas, yaitu terkumpul menjadi bekal anak yang kemudian akan menjadi seorang laki-laki atau perempuan, orang tidak habis heran bagaimana telur laki-laki yang mempunyai belalai halus menyatukan diri dengan telur perempuan pada suatu waktu di dalam rahim, kemudian menjadi satu dan lama-lama jadi darah, dari darah menjadi daging, lalu berupa dan berbentuk. Orang tidak habis heran memikirkan masa yang ditempuhnya itu, masa yang sulit dan penuh kekayaan Tuhan. Mulanya hanya sel yang teramat kecil lagi putih, hampir tidak kelihatan di dalam teropong ketika dilihat, lantas diberi berbentuk. Walladzi yusawwirukum fil arham, dialah yang telah membentukmu di dalam rahim. Sahabat, setelah kelak ia menjadi tubuh, maka di dalam tubuh itu pun berdapatlah berjuta-juta sel halus tadi, bertumpuk-tumpuk berjuta-juta menjadi sebesar ujung jarum, dan sesudah itu kelihatan persediaan yang akan ditempuhnya.
yang akan ditempuhnya, yang akan menjadi daging, menjadi tulang, menjadi darah, menjadi kulit, dan lain-lain. Kumpulan semuanya menjadi suatu tubuh yang hidup pula. Jadi terdapatlah berjuta kehidupan di dalam suatu kehidupan, laksana berjuta-juta manusia hidup di atas satu bumi. Sampai kepada soal yang lebih kecil, sebab telinga mendengar dan mata melihat, di dalamnya kelihatan pula sel tadi yang masih akan lahir dan yang telah menjadi mulai mati, dan setengahnya sedang berjalan. Sehingga setelah melihat itu timbullah pikiran kita bahwasanya manusia ini tiap hari lahir dan tiap hari mati, sampai datang mati yang besar itu. Dan tiap hari pula kelihatan semangat kehidupan atau kekusutan hidup, bekerja baik atau jahat. Bagaimanakah akal kita akan dapat memutuskan perkara ajaib ini? Bagaimana dari satu makhluk yang amat halus dan hidup dapat jadi satu manusia berakal dan berpikir? Orang bertanya, apakah manusia yang meniupkan hidup kepada tubuh halus itu? Ahli ilmu alam memberinya nama Al-Asir atau bekas. Dialah yang menyuruh menempuh evolusi dari kecilnya kepada besarnya. Tetapi tidak pula dapat diputuskan orang apakah asir itu sebetulnya. Maka teori lama telah berganti dengan teori baru. Sesudah bertemu dengan sel halus yang ada menaruh hidup itu, orang bertemu dengan asir atau asar itu pun hanya dapat diberi nama, sekedar nama itu saja. Di sana terhentilah perkara ini dan belum juga bertemu ujungnya, yaitu asir atau asar, dari mana datangnya dan dari mana asalnya atau pokok kejadiannya. Kita pun tibalah di pintu setengah terkunci, pada kebingungan yang sangat, karena dia tidak bertemu lagi dan pintu itu teguh buat selama-lamanya. Waktu itulah kita mendapati bahwasanya ada lagi suatu kekuasaan yang mengatur segala sesuatu itu dengan bijaksana. Siapa benarkah dia? Kita tidak tahu dan tidak dapat mengetahui apa zatnya. Cuma kita dapat mengetahui bahwa dia ada, ialah dari melihat dan mengetahui bekas perbuatannya. Kita tidak tahu, kita tidak mendapat, sebab kita tidak mendapat, maka telah mendapatlah kita. Nyatalah kita manusia sejak dari pertemuan telur ibu dengan telur ayah, dirami oleh ibu di dalam perutnya sampai menetas, sampai jadi anak, dan manusia sampai hidup, berjuang dan mati. Semuanya melalui jalan yang telah terentang. Demikianlah tenunan hidup yang kita lihat itu, dan demikian pula lah hidup pada yang lain menurut takdir dan ketentuannya masing-masing pula.